Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus edisi hari ini dengan bangku kosong, karena kita akan menelepon seseorang nanti terkait dengan beberapa hari ini yang sedang viral, yaitu emak-emak pada ngantri di toko sembako ataupun minimarket untuk hanya membeli minyak goreng. Seperti kita lihat berikut ini. Contohnya seperti ini nih, dari Bangka Pos. Ada videonya. Ini rela antri nih. Coba bro, Farhan yang lain. Nah seperti ini nih, dari Bubble 1, stok minyak goreng di Teboli. Warga antri berjam-jam. Ada lagi nggak? Nah ini juga dari Oke Bos nih, minyak goreng langka di Teboli. Warga rela antri. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Salam. Pak Tarmin. Siap. Terima kasih lah ngangkat telepon. Ya, siap. Oke, Pak Tarmin lagi sibuk? Enggak. Baik, Pak Tarmin, sebenarnya apa yang terjadi di Bangka Belitung nih dalam beberapa hari belakangan ini? Sudah banyak orang antri ini di supermarket terutama. Ya, terima kasih Pak Johan. Ya. Jadi begini, sekarang ini ada kepanikan masyarakat. Ya, masyarakat panik karena ya dapat informasi sekarang baik dari media sosial maupun percakapan grup-grup WA bahwa dikesankan seolah-olah minyak ini kan akan sulit ke depan. Nah, sehingga masyarakat ya memanfaatkan kesempatan karena mereka panik, mereka membeli minyak dengan jumlah yang di luar kebutuhan mereka. Jadi mereka artinya sudah mempersiapkan kebutuhan untuk mereka 2 bulan ke depan dengan cara bermacam-macam mereka siasati. Walaupun disuruh beli misalnya 2 liter, mereka mungkin bawa keluarga atau beli berulang-ulang ke tempat lain. Nah ini menyebabkan ini stok yang tadi seharusnya dibagikan untuk banyak masyarakat itu hanya menumpuk di orang-orang tertentu. Akhirnya kan stok itu artinya tidak merata, ada yang dapat, ada yang enggak. Yang dapat ini bahkan mungkin mereka bisa nyetok untuk beberapa bulan ke depan. Nah ini yang diakibatkan oleh panik buying. Sebenarnya dari data distributor yang ada pada kami, bahwa kebutuhan minyak untuk masyarakat Bangka Belitung itu dengan masuknya minyak ke Provinsi Bangka Belitung itu cukup. Kita itu sekitar kebutuhan itu 1 bulannya 1.400.000 sekian ya. Liter Pak ya? Nah, ya liter. Nah, sedangkan yang didatangkan ya sekitar itu juga. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi, Pak Tarmin? Ya itu tadi, ini kan budaya ya. Kembali ke budaya masyarakat kita. Begitu ada informasi yang menurut mereka informasi itu harus segera mereka antisipasi, ya mereka berduyun-duyun atau bahkan mengkhususkan waktu untuk memburu minyak. Itu. Akhirnya kan kalau diburu minyak, ya berapapun minyak yang ada habis. Padahal kan itu belum mungkin mereka gunakan karena mereka sudah ada stoknya kan gitu. Tapi mereka ingin berusaha untuk mengamankan stok untuk bulan-bulan berikutnya. Dan ini kalau misalnya terjadi seperti ini bisa jadi beberapa bulan ke depan itu ada stagnan karena mereka tidak memburu minyak lagi karena minyak mereka sudah ada di rumah. Kalau kita berkaca pada kasus yang ditemukan oleh pemerintah daerah di Medan nih, Pak Tarmin, itu terjadi nggak di Bangka Belitung, Pak Tarmin, terkait penimbunan stok? Kalau insya Allah kalau di kita ini mudah-mudahan tidak, karena begini, para distributor besar di Bangka Belitung ini kan tidak banyak, dan mereka terbuka, mereka dapat kiriman berapa, kemana mereka mendistribusikan itu mereka sampaikan datanya kita. Bahkan pihak aparat penegak hukum, kawan-kawan dari Satgas Pangan, dari Polda
itu hampir tiap hari juga mengecek. Mudah-mudahan tidak gitu kan. Iya, ya. Jadi kalau kita bicara normal lagi itu kapan perkiraan Pak Tarmin? Ya, artinya kalau normal itu tergantung dengan budaya masyarakat kita. Kalau mereka artinya tidak usah membuat kepanikan dengan membeli misalnya di luar untuk kebutuhan mereka bulan ini, ya akan cepat berlalu. Tapi kalau misalnya kepanikan itu masih terus berlanjut, kita ini agak susah memprediksinya. Karena berapapun minyak yang didatangkan, dia akan habis terjual tanpa bisa merata dengan kepada semua lapisan masyarakat kan gitu. Iya. Nah, sedangkan stok kita harusnya normal ya, Pak Tarmin ya? Ya normal stok kita itu yang didatangkan oleh para distributor itu cukup dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat Bangka Belitung sesuai dengan penghitungan dari BPS itu. Ya, oke. Terakhir Pak Tarmin, jadi bagaimana ini peran pemerintah atau posisi Desperindak lah dalam hal terjadinya antrian yang panjang di daerah-daerah di Babel khususnya dalam beberapa hari ini? Ya artinya begini, saya juga sudah minta kawan-kawan kita wartawan untuk memberitakan kepada masyarakat jangan panik buying, belilah harga minyak itu sesuai kebutuhan saat ini saja, nggak usah mikirkan 2 bulan ke depan, karena kalau mikirkan 2 bulan ke depan artinya akan berburu minyak terus ujung-ujungnya seperti itu. Kalau banyak yang berburu minyak, ujung-ujungnya juga stok itu tidak nyampai ke masyarakat secara banyak karena akan menumpuk di orang-orang tertentu yang berusaha untuk mendapatkan minyak terus. Karena harga minyak ini kan murah, murah dalam artinya kalau dulu minyak itu 20.000, 19.000, sekarang sudah 14.000 yang paling mahal. Makanya dengan mungkin budget yang selama ini mereka hanya bisa dapat 1 liter, sekarang sudah bisa 2 liter, ya artinya mereka akan lebih mengejar itu. Iya. Mungkin pemikiran masyarakat untuk persiapan di bulan Ramadan ini juga ada kemungkinan ke situ, Pak Tarmin? Iya, artinya kan gini, memang mereka mungkin menyiapkan untuk kebutuhan Ramadan dan juga itu mungkin tadi karena panik tadi seolah-olah nanti kan gimana kalau bulan depan tak ada lagi minyak, harus kita siapkan dulu sekarang. Pemikiran seperti ini justru merusak artinya tatanan distribusi yang ada. Rantai distribusi lah Pak Tarmin ya berarti. Berarti intinya jangan panik aja gitu Pak Tarmin ya. Ya pokoknya kalau sekarang ini tolong jangan panik karena minyak yang masuk ke Bangka Belitung ini cukup. Dan juga kita sekarang Pak Gubernur sedang menjejaki untuk kita mendapatkan minyak goreng yang diproduksi oleh PT IPP yang ada di Belitung Timur. Oh, kita punya produksi lokal berarti Pak? Iya, ada produksi lokal. Tapi selama ini kan PT ini kan minyaknya dijual ke Malaysia. Tapi sekarang ini Pak Gubernur sudah menjejaki itu dan tadi kami sudah melakukan Zoom meeting untuk bagaimana artinya PT IPP ini dapat menjual minyaknya untuk wilayah Bangka Belitung ini juga harus dapat dan untuk mengantisipasi. Artinya tenang-tenang saja lah masyarakat supaya karena pemerintah terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oke. Dan itu sudah dilakukan oleh Desperindak sama Pak Gubernur juga berarti Pak Tarmin ya? Kita sudah ini menghubungi termasuk PT yang ada di Bangka Belitung yang di PT IPP itu yang saat ini mereka bisa memproduksi minyak sayur. Oke. Baik Pak Tarmin, terima kasih banyak Pak Tarmin bersedia hadir nih di bangku kosong nih. Baik, selamat beraktivitas kembali karena saya tahu jadwal Pak Tarmin sangat padat berapa hari ini. Terima kasih banyak Pak Tarmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi memang polemik kelangkaan minyak goreng ini seperti yang saya coba telepon Pak Tarmin menjadi hal yang sangat memprihatinkan. Tapi hal itu tidak terjadi hanya di Bangka Belitung saja,
Itu terjadi di daerah-daerah lain juga, seperti kita lihat kemarin juga di Medan, di Jakarta juga warga kesulitan untuk membeli minyak goreng, di mana minyak goreng ini kebutuhan utama ya, khususnya untuk memasak gitu loh. Jadi harusnya pemerintah menurut hemat saya melakukan sidak, apakah ditemukan oknum-oknum yang melakukan penimbunan, itu harus dikenai sanksi atau bila perlu ditangkap itu. Itu bahaya karena jalur distribusi yang harusnya sudah lancar tiba-tiba menjadi seperti ini, dan kasihan warga-warga di Bangka Belitung harus mengantri panjang sekali. Saya lihat ada videonya juga dari teman saya di wilayah Bangka Selatan, itu malam-malam juga mereka panjang dan harus bawa surat apa itu, surat KK ya, KK sama KTP, dan dijatah 2 liter kalau saya tidak salah. Nah, itulah video hari ini. Semoga video ini ditonton oleh pemangku kebijakan ataupun pemilik jalur distribusi, pelaku usaha, dan masyarakat untuk, seperti kata Pak Tarmin tadi, tidak panik. Karena selagi kita panik, maka akan ada orang-orang yang diuntungkan. Plat BN.